Oke, konten kali ini aku akan membuat sebuah video ataupun konten yang berkaitan dengan malam penganugerahan FIFA Football Award tadi malam kayak gitu. Kalau di Indonesia mungkin dini hari ya, kurang lebih di dini hari tadi, yang mana ada beberapa pemain yang mendapatkan predikat itu yang menurutku ada sedikit catatan kayak gitu, yang harus ku share kepada teman-teman agar teman-teman bahwasanya pikirannya itu terbuka bahwasanya penganugerahan pemain terbaik itu indikatornya ini loh, baru bisa dikatakan dia pemain terbaik kayak gitu. Oke, aku akan langsung bahas. Pertama, aku ingin bilang bahwasanya ketika kita ingin menganugerahkan seseorang itu atau tim ataupun pelatih sebagai seorang pemain, pelatih ataupun tim terbaik itu kita lihat dalam 1 tahun kalender. Nah, konteksnya dalam ini FIFA memberikan predikat pemain terbaik, pelatih terbaik, kiper terbaik, dan klub terbaik, whatever lah itu namanya, berdasarkan 1 tahun kalender. Oke, artinya dalam 1 tahun kalender pemain atau yang kusebutkan tadi itu harus berada di top performa dia dalam 1 tahun kalender, khususnya di sepak bola Eropa, karena syarat menjadi pemain terbaik itu harus bermain di Eropa kayak gitu. Nah, yang jadi permasalahan kan beberapa tahun kebelakangan ini nih, pilihan FIFA maupun pilihan Ballon d'Or itu tidak mewakili rasa di masyarakat lah kayak gitu istilahnya. Artinya mereka hanya mementingkan yang sifatnya komersil, agar ibaratnya namanya itu menjual lah ketika masuk ke media kayak gitu. Nah, begitu juga yang terjadi pada penganugerahan pemain terbaik FIFA. Ini versi FIFA ya, bukan versi Ballon d'Or, karena mereka sudah berpisah. Jadi FIFA sendiri, Ballon d'Or sendiri ya gitu. Nah, dalam konteks FIFA Football Award kali ini menurutku ada sedikit kekeliruan dari FIFA menunjuk pemain-pemain tersebut atau pelatih tersebut menjadi yang terbaik di 1 tahun kalender 2022, artinya untuk penganugerahan tadi malam kayak gitu. Yang pertama itu adalah penganugerahan Lionel Messi sebagai pemain terbaik dunia 2022. Nah, ini mungkin fans Messi akan marah, akan membuli aku di TikTok, di Instagram, di YouTube. Tapi terserah, aku punya opini sendiri, aku punya indikator sendiri kenapa aku katakan demikian gitu loh. Yang pertama, menurutku Messi kurang layak menerima diganjar sebagai pemain terbaik dunia 2022. Karena apa? Ya, apa sih kontribusi dia terhadap PSG gitu loh. Dia cuman memenangkan dia memang memenangkan Piala Dunia. Tapi dalam 1 tahun kalender apakah Piala Dunia itu dalam satu tahun kalender? Kan enggak gitu loh. Dia cuman kurang lebih 1 sampai 2 bulan kurang lebih turnamen ini kayak gitu loh. Dan sifatnya turnamen yang artinya dia itu tidak maraton, artinya bisa diunggulkan berdasarkan undian, diunggulkan berdasarkan kartu merah dan lain sebagainya. Berbeda dengan liga yang artinya maraton, artinya setiap minggu bermain, yang bisa menjaga performanya. Nah, pemain yang bisa menjaga performanya itulah yang dikatakan sebagai pemain terbaik. Itu menurutku gitu loh. Kenapa aku katakan Messi tidak layak menerima pemain terbaik 2022 gitu loh. Ya memang dia memenangkan Piala Dunia, tapi menurutku ada yang lebih layak, yaitu Karim Benzema. Bisa dilihat perbedaan Benzema ketika dia bermain either di Liga Champions atau Liga Spanyol, ketika dia bermain dan tidak bermain gitu loh. Di video sebelumnya aku udah bilang Vinicius itu nggak akan sehebat sekarang tanpa Benzema kayak gitu loh. Karena artinya bisa dilihat permainan Vinicius tanpa dan bersama Benzema gitu. Artinya ya Benzema tahu Vinicius mau kemana, dia buka ruang, dia kasih umpan. Ketika Benzema nggak main ya Vinicius mati. Karena apa? Karena chemistry-nya udah dapat. Dan juga menurutku kenapa Benzema dalam 1 tahun kalender yang performanya itu konsisten ya Benzema kayak gitu dalam Liga Champions ataupun Liga Spanyol, sedangkan Messi cuman di Piala Dunia dia yang ya memang di Piala Dunia memang top, menunjukkan bahwasanya dia pemain berkelas tapi juga malas-malesan kayak gitu. Ya sorry itu saya kepada fans Messi atau fans PSG. Dan juga bisa dilihat di liganya, ya memang tahun lalu PSG juara, cuman
lebih besar peran siapa? Peran Messi atau Neymar atau Mbappe? Menurutku peran Mbappe itu lebih besar daripada peran Messi kayak gitu. Bahkan di Ballon d'Or Messi nggak masuk nominasi kayak gitu loh. Ronaldo yang masuk nominasi, yang mana ya menurutku layak Ronaldo masuk, karena di tahun kemarin ya Ronaldo yang gendong MU kayak gitu loh. Jadi pada fans Madrid, fans Messi, sorry itu aku bilang Messi nggak layak karena dalam satu tahun kalender dia tidak menunjukkan performa yang top. Dia hanya menunjukkan performa topnya dalam 1 bulan, ya 1-2 bulan di FIFA World Cup kayak gitu. Sorry to say kayak gitu. Selanjutnya itu adalah pelatih. Nah, pelatih terbaik itu yang ditunjuk adalah Scaloni gitu, Lionel Scaloni. Nah, ini juga menurutku big joke. Karena apa? Scaloni, ya mainnya Scaloni gimana sih? Ya Scaloni itu bergantung pada Messi sama Di Maria. Messi Di Maria yang gak ada, selesai itu barang kayak gitu. Bisa dilihat seluruh titik pusat permainan itu ada di Messi dan juga Di Maria. Kalau mereka nggak ada, selesai itu barang kayak gitu loh. Yang menurutku nggak layak dia menerima gitu. Dia juara, memang juara. Cuman apakah karena kejeniusan taktik dia atau memang karena kedalaman squadnya nggak juga sih. Apakah karena ada pemain yang menentukan di situ kayak gitu loh. Menurutku nggak. Menurutku yang lebih layak menerimanya itu adalah Jurgen Klopp. Walaupun di musim ini, di musim 2023 ini Jurgen Klopp itu flop kayak gitu. Namun kita kan berkaca kepada setahun kalender tahun lalu. Setahun kalender tahun lalu Liverpool itu masih ada di 4 final di masing-masing liga gitu, di masing-masing turnamen gitu. Yang pertama Carabao Cup, FA Cup, Liga Inggris dan juga Liga Champions. Yang artinya 4-4-nya ini mereka masih berjuang untuk mendapatkan trofi di saat-saat terakhir, yang akhirnya mereka hanya dapat 2, yaitu FA Cup dan juga Piala Carabao. Di Liga Inggris mereka nggak dapat, kalah dari City. Di Liga Champions mereka nggak dapat, kalah dari Madrid. Kenapa aku bilang layaknya Jurgen Klopp? Salah satunya itu masih mereka berada di 4 final. Yang kedua, dengan kedalaman skuad yang gak begitu memadai, sangat tidak memadai, bahkan aku bilang dia bisa membawa klub ini berada di 4 turnamen berbeda kayak gitu. Ya, itu kan butuh kejeniusan taktik, itu butuh kejelian seorang pelatih untuk kapan pemain ini ditarik keluar, kapan pemain ini dimainkan, kapan pemain ini harus tidak dimainkan. Kayak gitu kan di luar teknis kayak gitu, nggak ada yang tahu kayak gitu. Maka dari itu gue bilang yang lebih layak itu adalah seorang Jurgen Klopp. Walaupun di musim ini dia flop ya, lebih kan bukan karena permainan, lebih kepada pemainnya yang lagi underperform kayak Salah, Alisson, Van Dijk, bahkan Thiago kayak gitu. Selain underperform, banyak pemainnya yang cedera kayak gitu. Luis Diaz, Jota, ya udah berulang kali aku bilang di video-video sebelumnya, yang menurutku ya kembali lagi Scaloni nggak layak jadi jadi pelatih terbaik kayak gitu tahun 2022 kemarin. Yang ketiga itu ada kiper, yaitu si Martinez, kipernya West Ham dan juga si Argentina. Apalagi this guy sangat tidak layak kayak gitu. Pemain ini pemain bapuk, pemain loa. Artinya di Arsenal aja dia dibuang kayak gitu ya. Berkaitan dengan di Piala Dunia dia main bagus. Ya, menurutku juga di Piala Dunia nggak layak jadi kiper terbaik. Menurutku yang layak itu adalah Bono. Karena Bono dengan pemain Maroko yang segitunya nggak dibilang top juga enggak, dia bisa nyelamatin gitu loh. Sedangkan Martinez ya ketolong sama back-backnya yang bagus aja kayak gitu. Ya maka dari itu kalau aku bilang nggak layak seorang Martinez menerima kiper terbaik 2022. Kalau di Piala Dunia mungkin kita masih bisa berdebat, tapi kalau di dunia menurutku fix Martinez nggak layak. Yang layak itu siapa? Yang layak itu Courtois. Lagi-lagi kalau aku bilang Courtois bisa dilihat di final Piala Liga Champions. Ya kalau kiper nggak Courtois itu selesai itu, mungkin 3 gol 3-0 itu Madrid. Mungkin Madrid bisa kebobolan 3-0, 3-4-0 itu nggak kemana seharusnya kalau kiper nggak Courtois kayak gitu. Maka dari itu kalau aku bilang yang lebih layak itu Courtois, bukannya seorang Martinez, siapa sih namanya? Emiliano Martinez, bukan dia yang layak menjadi kiper terbaik dunia 2022. Tapi ya kembali lagi yang milih ini kan ya wartawan, termasuk Emilia kalau nggak salah, wartawan, kapten dari masing-masing timnas dan juga orang-orang yang ditunjuk lah ya. Yang ditunjuk wartawan jelas yang dipikirin bukan sepak bola. Wartawan yang dipikirin pasti adalah mana nama yang lebih menjual
ketika ditulis di surat kabar ya dia pasti milih itu. Karena apa? Kalau misalkan dibuat di situ Benzema, Jurgen Klopp ataupun si Courtois pasti nggak menjual. Bukan nggak menjual, kurang menjual dari pemain yang Messi, Scaloni dan Martinez. Karena apa? Piala Dunia itu kan lebih kepada hegemoni, semua dunia itu melihat kayak gitu. Semua negara itu kasarnya semua negara itu melihat Piala Dunia, yang artinya sorotan dunia itu sedang kepada Piala Dunia kemarin. Ya menurutku lebih kepada itu aja sih, lebih kepada marketing, lebih kepada sisi apa ya, sisi nama besar lah kayak gitu ya, sisi nama besar lah kayak gitu. Bahwasanya kalau misalnya pemain-pemain bukan pemain-pemain ini ya mungkin orang akan bilang nggak menarik untuk baca Messi, nggak menarik ya kayak gitulah gitu loh. Maka dari itu ya kembali lagi, kalau gue bilang pemilihan FIFA kali ini it's a big joke, very very big joke gitu loh. Ya kalian boleh kasih pendapat, ini pendapatku, kalian boleh kasih pendapat gitu loh. Oke, sekian dulu dariku. Tunggu konten-konten selanjutnya, dan jangan lupa di subscribe. Oke, ciao.